Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran kelima dan keenam. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora dan dengan mencangkok. Siswa dapat menulis pokok-pokok tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora dan mencangkok. Siswa dapat menjelaskan makna bersatu tentang keberagaman di sekolah dan di rumah. Kemudian, siswa dapat menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah. Anak-anak, kalian telah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui menanam biji. Nah, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dibagi menjadi dua lagi, yaitu secara vegetatif alami, kemudian vegetatif secara buatan. Vegetatif secara alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa membutuhkan bantuan manusia. Misalnya bisa dengan spora, dengan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, dan lain-lainnya. Nah, kalau vegetatif secara buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang membutuhkan bantuan manusia, misalnya mencangkok, menstek, menempel, dan lain-lainnya. Kita mulai di pembelajaran kelima. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Spora adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Kotak spora yang sudah matang akan pecah, sehingga butiran-butiran sporanya akan berterbangan. Contohnya pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Selanjutnya adalah dialog. Dialog adalah percakapan dua orang atau lebih dengan sengaja tentang sesuatu. Misalnya, ketika kita berbicara dengan ayah, ketika kita berbicara dengan ibu, ketika kita berbicara dengan tetangga maupun saudara. Bahkan ketika kita sedang bertelepon, itu juga dinamakan dengan berdialog. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dan bacalah teks dialog pada buku tematik tema 1 halaman 173. Percakapan antara Edo dan Lani. "Hai, Lani, kamu sedang apa?" tanya Edo. "Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman," jawab Lani. "Banyak sekali jenis tanaman di sini, pantas saja udaranya terasa sejuk," kata Edo. "Iya, aku dan ayah senang berkebun," kata Lani. Edo bertanya lagi, "Itu tanaman apa, Lani?" "Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri," jawab Lani. "Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku," tanya Edo. "Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji.
tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak, kata Lani. Spora? Tanya Edo lagi. Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya, kata Lani. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam, kata Edo. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini, kata Lani. Wah, kamu hebat, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan, kata Edo. Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Kata Lani. Iya, kamu benar, kata Edo. Teks dialog tersebut membahas tentang apa, anak-anak? Teks dialog tersebut membahas tentang cara perkembangbiakan spora. Nah, ternyata tumbuhan paku itu tumbuh sendiri. Tumbuhan paku itu tidak berbiji dan tumbuhan paku itu berkembang biak dengan spora. Cara perkembangbiakan spora yaitu dengan adanya kumpulan spora atau bintik-bintik hitam berbentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Nah, angin menerbangkan spora itu, lalu ia tumbuh menjadi tanaman baru. Oke, anak-anak sudah mengetahui dari penjelasan tentang teks dialog. Nah, jika kalian disuruh untuk membuat teks dialog, sudah bisa semua ya? Nah, dalam menulis dialog, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menyertakan tanda baca dengan benar. Misalnya, tanda baca petik, titik dua, titik, dan koma. Yang kedua, kita harus menentukan tokoh dialog. Yang ketiga, kita harus merumuskan isi dialog. Oke, kita lanjut di pembelajaran ke-6, mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat dilakukan melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman ada juga yang dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman yang membutuhkan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan dari mencangkok adalah tanaman lebih cepat tumbuh dari biasanya. Mutu tanaman lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan dari hasil cangkokan yaitu tanaman lebih mudah roboh. Nah, tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akan tetapi, akar tanaman hasil mencangkok biasanya lebih rapuh. Dalam mencangkok tanaman diperlukan alat dan bahan. Pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Langkah-langkah mencangkok tanaman. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka dahan tersebut dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu ikat dengan tali. Siram cangkokan tersebut setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2
2 bulan. Nah, apabila sudah muncul akar, maka tanaman tersebut sudah siap ditanam menjadi tanaman baru. Nah, kegiatan Edo membantu ibu mencangkok tanaman merupakan salah satu kegiatan membantu orang tua. Coba anak-anak sebutkan kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu orang tua. Tulis di buku tulis kalian ya. Pembelajaran yang disampaikan oleh ibu tadi, anak-anak sudah memahaminya. Hari ini kita telah belajar apa saja ya? Hari ini kita telah belajar tentang percakapan atau dialog, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora, mencangkok, dan membantu orang tua. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini belajarnya menyenangkan bukan? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita menutup dengan bacaan doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Jaga kesehatan, memakai masker, selalu cuci tangan, rajin berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Kurang lebihnya Bu Fida mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.